ngobrol lah sama orang tua gitu ya. Satu sih yang menjadi highlight itu takut, Pak. Jadi tidak ada keinginan mencari tahu ya, Pak ya. Ya kita gerbang ini makin ketutup. Godain anaknya mungkin dari atas, makanya matanya jadi miring kan biasanya kan gitu, dokter. Nah di awal tadi cekcok dulu, berantem dulu dokter sama istri biasa. Namun ya akhirnya istri tuh kayaknya udah sedih banget saya dokter. Ya wajar lah Pak. Betul sekali yang disampaikan dokter di awal tadi kan, apalagi anak cewek kan, saya berpikirnya sebagai orang tua. Open your eyes and smile. Halo, Cetis. Baik lagi di JSE Podcast kali ini masih membicarakan tentang kesehatan pada mata. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang strabismus. Apa sih itu strabismus atau yang biasa dikenal sama masyarakat itu sebagai mata juling? Nah, untuk sobat spesial JSE yang mungkin punya sanak keluarga, teman, atau kerabatnya yang lagi mengalami mata juling, itu bisa langsung kirim pertanyaan, mungkin mau langsung ke Instagram JSE, atau langsung komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung ditulis pertanyaannya. Nanti bisa juga akan dijawab sama dokter-dokter spesialis di JSE. Nah, mengenai strabismus atau mata juling, kita udah kedatangan ahlinya nih, yang langsung mengatasi atau mengobati mata juling, yaitu Dr. Devina Nur Anissa, spesialis mata konsultan. Halo dok. Halo, selamat sore. Sore Semuanya. Iya, sekarang kondisinya lagi sore-sore nih ya. Mendung di luar, kita membicarakan tentang mata juling nih dok. Yes. Nah, jadi mungkin di awal dulu ya dok. Mata juling itu kira-kira apa sih yang perlu masyarakat tahu nih dok tentang mata juling itu? Apakah itu menular kah atau bisa diobati nggak sih dok? Atau karena aku sempat juga nih ada teman aku yang mata juling gitu dok, dan orang tuanya bilang itu tuh gara-gara kebanyakan main HP tuh katanya kayak gitu. Apakah benar nggak sih dok itu stigma-stigma kayak gitu? Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi sedikit kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya mata juling itu ya, atau strabismus. Jadi mata juling itu penyebabnya sampai saat ini kalau secara medis kita masih belum tahu apa. Jadi ada istilahnya kita sebut idiopatik. Jadi tidak tahu kenapa kelemahan ini bisa terjadi. Tapi mata juling atau strabismus definisinya adalah kelemahan dari kontrol otak terhadap otot-otot bola mata. Jadi bukannya tidak punya kontrol, tapi ada kelemahan yang kita sebut kelemahan neuromuskular gitu. Jadi antara otak terhadap kontrol otot mata itu lemah. Jadi tentu saja ini kondisi yang terjadi di luar kemampuan pasien untuk mengendalikan. Jadi bukan karena salah pasien, atau karena perilaku tertentu, atau karena tertular, atau karena posisi membaca buku terlalu dekat, dan hal-hal lain yang salah itu sebenarnya tidak. Jadi ini memang sesuatu yang kebanyakan memang dibawa dari lahir. Walaupun memang ada juga sih mata juling yang terjadi karena hal-hal dapatan, artinya di usia yang lebih besar. Tapi memang kebanyakan memang kelemahan yang dibawa dari lahir. Nah, itu sih kalau sebenarnya tentang mata juling sendiri. Oke dok. Nah itu aku juga ada beberapa nih teman-teman aku yang nanya juga nih. Biasanya mereka itu ada beberapa yang terjadi untuk anak kecil dok gitu. Nah pastinya mereka kadang merasa anak kecil ini yang mempunyai mata juling itu kadang ngerasa ini matanya kok normally aja gitu. Kan pastinya butuh kayak peran dari orang tua mungkin ya dok ya, untuk menyadari bahwa anak ini sedang mengalami adanya strabismus itu dok. Itu menurut dokter peran orang tua tuh baiknya sejauh mana sih dok untuk? Ya, jadi sebenarnya kan yang menjadi PR kita semua, selain kita tentu harusnya kita mencari tahu lah tentang apa itu strabismus itu sendiri, sehingga persepsi atau anggapan-anggapan yang salah tentang kondisi mata juling ini bisa kita luruskan dan bisa dijelaskan secara medis ya. Tapi memang yang menjadi PR kita semua tidak selalu masalah dari penyebab harus diapakan dan bagaimana gitu ya, harus terapinya seperti apa. Efek dari juling itu sendiri yang tidak kalah beratnya kan tentu efek psikologis, psikososial, dan stigma-stigma salah yang muncul di masyarakat. Dan saya pikir
ini yang tidak kalah pentingnya untuk ya sobat-sobat JEC, kemudian orang tua, pasien dan siapapun masyarakat awam mengetahui apa sih yang betul dan bagaimana kita harusnya menyikapi kondisi mata juling ini ya, stigma-stigma yang salah itu ya. Mungkin sedikit kalau bisa share PPT-nya kita tayangin ya Mas ya. Jadi kita akan bahas bareng-bareng deh, kita ceritakan sedikit. Sebelum masuk ke PPT nih, Sobat Spesial JEC, jadi kita juga sudah kedatangan ya dok ya, pasien dari Dokter Devina hari ini. Pasien kesayangan ini. Betul sekali dok. Ini aku juga kaget nih awalnya pas ketemu pasien Dokter Devina ini, anaknya ini hebat banget dok, aktif banget, ini pinter banget. Aku juga salah satu pasien yang terus terang menginspirasi saya untuk terus berbicara tentang mata juling ini. Betul dok. Dan ini semoga bisa membantu masyarakat dan juga teman sobat-sobat spesial JEC yang lainnya yang lagi nonton nih di rumah, mungkin yang sedang ada keluarganya yang mengalami strabismus atau mata juling ini, bisa membuka juga mindsetnya tadi ya dok ya, yang sempat dokter. Keberanian. Betul. Juga karena ini adik kita ini masih umur 10 tahun, tapi sudah sangat berani untuk langsung operasi strabismus ya dok, dengan Dokter Devina di JEC. Kita langsung kenalan aja sama Alvika, sama papanya ya, ada Pak Rudi. Halo. Selamat sore. Ketemu lagi nih sama Dokter Devina, mungkin baru ketemu sama aku tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi tadi kita juga sudah membahas tentang peran orang tua juga ya dok ya tadi, gimana cara untuk mengedukasi ke anaknya bahwa it's okay untuk adanya strabismus ini, dan juga dokter tadi ingin menginformasikan juga ke Jektis nih, ke Sobat Spesial JEC, di mana bahwa ada mindset yang dari mungkin dokter sudah pernah dengar ya dok, dari pasien-pasien dokter juga, di mana di sini mau nginformasiin aja nih ke masyarakat bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi ini untuk mata juling seperti itu. Mungkin nanti bisa akan tampil juga di layar, jadi teman-teman bisa lihat juga kira-kira apa aja nih yang sudah pernah Dokter Devina rangkum ya mungkin ya. Betul. Biar kita semua bisa lihat juga. Ini juga mungkin jadi bisa untuk edukasi buat aku juga dok, buat Alvika sama Papa juga mungkin yang belum tahu terkait tentang stigma-stigma di sosial terkait dengan mata juling ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ini nanti sambil kita cerita-cerita, ini kan sebenarnya rangkuman dari apa sih yang saya rasakan waktu menerima keluarga pasien dengan ketakutannya, dengan kekhawatirannya, dengan ketidaktahuannya mungkin tentang kondisi anak atau diri dia sendiri ya. Jadi mungkin ya Pak Rudi sama Vika silakan banget kalau ada yang ingin ditambahkan, dikonfirmasi, atau malah mungkin enggak dok saya enggak berasa begitu, silakan banget, karena memang ini yang kita lihat sama-sama di layar ini kan sebenarnya rangkuman yang saya baca, yang saya rasakan, tapi bisa saja tidak sesuai ya. Oleh karena itu Pak Rudi, Vika boleh banget mengkonfirmasi dan sama-sama kita melihat efek-efek stigma apa sih yang terjadi ya. Jadi stigma sendiri kan sebenarnya persepsi yang salah, kan intinya persepsi yang salah ya. Jadi belum tentu benar tapi sudah dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu yang harus kita luruskan khususnya pada kondisi mata juling atau strabismus ini. Jadi kenapa sih kita tuh penting untuk memahami kesulitan yang dialami oleh pasien-pasien dengan kondisi mata juling. Jadi selain yang tadi kita sebutkan bahwa juling itu banyak faktor yang mengganggu secara fungsi, yang tidak kalah pentingnya adalah secara efek psikologisnya. Karena efek psikologis ini proses lama yang berjalan perlahan, menetap, mengakar, dan tidak mudah untuk dihapus gitu saja. Kalau kita bicara fungsi, pasien buram dikasih kacamata bisa terang. Artinya mudah, pasien melampaui ini mudah. Tapi efek-efek psikologis yang terkait dari periode usia kecil sampai anak-anak atau pasien ini dewasa kan tidak bisa dihapus dalam satu malam. Jadi kenapa kita penting harus memahami sebelum kita bisa melakukan judgement, terapi, ataupun memberikan label terhadap pasien juling, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang dialami oleh pasien-pasien dengan kondisi mata juling. Mungkin di sini Vika dokter kan membahas ini hanya secara teori. Iya. Ya, saya membaca dari buku, tapi terus terang dokter tidak pernah mengalami secara pribadi.
Ya, dokter tidak tahu sebenarnya apa ini benar apa enggak karena dokter tidak bukan pasien juling ya. Jadi Vika boleh banget menambahkan apa yang kamu rasakan ya. Jadi biar teman-teman JEC ini juga sobat-sobat JEC tahu semua sebenarnya apa yang dirasakan. Munculnya prasangka buruk. Jadi perlakuan tidak menyenangkan. Bullying ini hal yang kadang-kadang kita nggak bisa hindarkan karena kita nggak bisa atur orang mau berlaku apa ke kita, ya kan? Sebenarnya kalau kita pahami lagi akar dari bullying ini kan karena ketidakpahaman masyarakat. Karena tidak paham maka mereka tidak tahu harus merespon secara apa, kan gitu. Kalau mereka paham kita yakin harusnya tidak, gitu kan Pak ya. Jadi kita nggak bisa marah terus, kita nggak bisa menantang terus, tapi kita mulai mahamin dulu kenapa sih akar bullying atau labeling atau perkataan-perkataan tidak menyenangkan ini muncul. Karena mereka nggak paham, ya. Jadi ketidakpahaman masyarakat yang terus-menerus melakukan pertanyaan-pertanyaan, perkataan-perkataan itu akan menyebabkan kualitas hidup yang rendah pada pasien-pasien dengan kondisi juling, ya. Kemudian seperti usia Vika tentunya Pak Rudi ya, di mana pada usia anak-anak dan remaja wajar banget mereka memikirkan sekali penampilan fisiknya wajar. Memang seharusnya demikian. Periode perkembangan kejiwaannya memang seharusnya demikian ya. Mereka masih sangat menampilkan apakah aku kelihatan cakep, apakah aku kelihatan gak cakep, dan itu wajar ya. Sehingga kondisi ini menimbulkan sikap dan rasa percaya diri yang akhirnya perlahan menjadi negatif. Tentunya ini akan mengganggu perkembangan psikologisnya. Jadi berat juga dok ya sebenarnya udah mengalami ada mungkin sakit di matanya, tapi harus juga mentally-nya juga ternyata ada mungkin bisa dibilang bebannya gitu ya. Dan tidak adanya support dan empati yang lebih lagi membuat pasien tuh merasa makin sendiri gitu ya. Kemudian juga ya kita lihat pada sebagian besar kasus ya, walaupun tidak semua. Mungkin Vika termasuk sebagian kecil Pak. Vika ini termasuk sebagian kecil dari yang apa sih saya lihat sehari-hari ya. Jadi pada sebagian besar kasus kondisi psikologis yang terluka ini dibiarkan terus karena ketidakpahaman dari orang tua, dari masyarakat akan terbawa sampai usia dewasa sehingga akhirnya mereka itu sering merasa ragu terhadap kemampuan dirinya. Jadi jangankan orang lain, dia pun tidak percaya dengan kemampuannya karena kondisi ini tanpa bisa menjelaskan kenapa. Jadi dia selalu menarik diri, menghindari pertemuan karena dia nggak yakin dia layak untuk berada di situasi itu gitu ya. Jadi dia merasa self doubt ini yang harus bahaya karena self doubt ini munculnya dari diri dia sendiri dan tidak bisa dirubah biasanya dari lingkungan karena itu persepsi di otaknya. Jadi kita mau bilang kamu nggak apa-apa, kamu oke, kamu baik, tetap saja kalau self doubt ini udah muncul ya dia nggak bisa merubah ya. Kemudian dia itu diperburuk dengan tidak adanya empati. Tapi kita tahu ya Vika ya, sekali lagi tidak adanya empati itu karena tidak tahu. Makanya kenapa podcast ini kita bikin supaya banyak yang tahu. Kalau banyak yang tahu, dokter yakin tidak akan ada namanya bullying lagi terhadap mata juling. Ya. Kemudian yang kedua ini juga PR kita semua sih, PR saya sih utamanya ya dan teman-teman rekan-rekan dokter bahwa banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman sendiri tentang pengobatan mata juling. Dari sisi tenaga medis Pak, itu kami akuin ya. Jadi menjadi salah satu halangan untuk pasien mencari pengobatan yang baik dan benar. Jadi pasien kadang-kadang sudah bilang saya sudah berobat dok, tapi tidak tahu harus diapain ya. Jadi ini menjadi PR kita semua. Harapannya kalau banyak pasien yang menyuarakan ini, tentunya banyak dokter yang belajar tentang mata juling, strabismus dan efeknya tentu akan memberikan kontribusi yang baik terhadap generasi ke depan. Kemudian ya banyak juga laporan kalau kita baca-baca di buku ya pasien-pasien dengan mata juling sering mengalami kecelakaan di tempat kerja akibat tidak nyamannya dia melihat dan itu bisa sekali terjadi ya karena kondisi-kondisi juling ya juga memberikan penurunan kualitas melihat gitu ya. Nah itu kalau dari sisi pasien. Tidak kalah penting kita harus coba bahas juga sebenarnya dari sudut caregiver atau keluarga ini juga penting ya. Jadi keluarga pasien tuh juga kita nggak bisa melihat hanya pada sisi pasien ya. Ya, jadi bukan cuma dari pasien, tapi keluarga, orang tua, nenek, kakek, tantenya, kakaknya, adiknya juga sering mengalami penurunan kualitas hidup disebabkan oleh beberapa hal biasanya Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi bisa mengkonfirmasi ya ini ya tentunya ya. Jadi kayak orang tua tuh merasa frustasi gitu karena sebenarnya
orang tua tidak bisa memahami apa yang mereka rasakan. Jadi apa yang dirasakan oleh anak-anak tersayang kita gitu Pak ya. Jadi karena orang tua tidak tahu ini sebenarnya apa. Jadi keterbatasan informasi tentang mata juling itu sendiri menyebabkan orang tua atau keluarga gitu ya sulit menjalin komunikasi dengan anak atau siapapun lah ya yang mengalami mata juling untuk dapat memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi sudah ya anak-anak tidak tahu apa yang dia alami ini dan kenapa, tidak ada jawabannya, orang tua pun tidak tahu. Jadi tidak ada komunikasi yang muncul gitu sehingga ini yang membuat anak makin merasa sendirian gitu biasanya Bapak. Karena ya contohnya gini, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Rudi. Jadi kalau anak kita demam, kita kan pernah demam Pak. Nggak apa-apa, kompres, minum obat, tidur, istirahat, nanti baik kok. Dulu Bapak juga gitu, nanti hilang sendiri. Iya. Karena juling ini Papa dan dokter nggak pernah ngalamin, Papa nggak tahu harus ngomong apa gitu, jadi bingung. Kamu jangan candain mata dong, kadang-kadang gitu Pak ya. Fokus gitu ya. Jadi dia tidak tahu sebenarnya apa yang pasien rasakan. Jadi dianggap jangan canda-canda ya. Nah itu ada kadang-kadang muncul. Jadi sekali lagi itu bukan karena Papa ini kok ngomongnya kayak gitu sih, enggak, karena nggak paham Vika. Biasanya rata-rata karena tidak paham. Jadi apa yang dia rasakan saya nggak tahu dok. Jadi saya nggak tahu mau nanya mulai dari mana gitu sebenarnya ya. Jadi kemudian juga nggak kalah yang bikin stressful adalah dari keluarga adalah pertanyaan berulang-ulang dari keluarga atau rekan kerja tentang kondisi mata anak mereka yang akhirnya memunculkan rasa malu, minder dan marah berkepanjangan gitu ya. Karena sering sekali pasien juga cerita di poli. Misalnya kayak itu mata anaknya dibawa berobat dong. Padahal mereka tidak tahu mungkin dia sudah puluhan kali berobat kemanapun gitu ya. Itu kok aneh sih dia berobat dong, kamu kok didiemin aja, kok aneh, kok apa. Nah hal-hal itu kan mungkin sebenarnya bentuk suatu perhatian, tapi karena diulang-ulang dan orang tua tidak dapat solusinya menjadi sangat stressful gitu. Jadi merasa kita jadi orang tua kok ignore gitu, padahal sebenarnya enggak, kita tuh udah berobat loh, tapi kita nggak tahu harus apa ya. Nah itu yang penting ya. Kemudian juga orang tua cemas. Selalu ini saya dapatkan di poliklinik. Aduh ini anaknya kan perempuan dok. Ini anaknya ini. Cita-citanya ini loh dok. Ini dok. Jadi dia cemas terkumpul tapi nggak tahu harus ngapain. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Jadi stressful banget untuk orang tua. Karena kan nggak ada orang tua yang nggak mau mempersiapkan yang baik buat anaknya. Cuman dia nggak tahu ini harus apa gitu Pak. Ya itu yang saya rasakan itu. Jadi itu yang paling bikin orang tua jadi uring-uringan sendiri biasanya gitu ya. Ya tentu yang ketiga nggak bisa kita lupakan kan faktor ekonomi ya. Jadi biaya berobat yang dirasakan mahal, kemudian proses antrian dari jaminan dan lain-lain yang susah itu tentu kan memberikan kontribusi terhadap tertundanya. Bahkan kadang pasien sudah mau operasi, semuanya sudah siap gitu kalau memang sudah indikasi operasi, tapi karena faktor biaya ya dia harus menunda dan lain-lain sehingga itu kadang-kadang membuat stres orang tua pun membuat stres si pasien gitu ya. Dan ini saya nggak tahu, tapi kita coba bahas satu-satu ya. Saya nggak tahu dalam artian apakah ini betul gitu ya. Mungkin Vika bisa menambahkan ya. Ini kayaknya Vika yang lebih bisa merasakan ya. Mungkin kamu belum sampai ke tahap yang kerja dan lainnya Vika ya. Tapi kalau direlatekan dengan kehidupan kamu mungkin sekolah ya. Iya. Jadi sering sekali kalau dari jurnal-jurnal literatur penilaian kualitas hidup pasien juling sering dikatakan stigma sosial dan persepsi yang salah itu biasanya terkait dengan kepandaian. Sesimpel di masyarakat ternyata dari survei mengatakan mata juling itu sering dihubungkan dengan tingkat kepandaian yang lebih rendah daripada pasien-pasien nggak juling. Padahal hal ini tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, jadi hanya sesimpel tidak ada hubungannya sama sekali terhadap intelektual, kepandaian dalam bekerja, semangat kerja nggak ada. Entah kenapa memang survei ternyata membuktikan bahwa kalau matanya terlihat juling dianggap nggak pinter gitu Pak. Ya, kemudian yang kedua entah kenapa juga ini pasien-pasien juling dianggap lebih tidak mampu untuk diberikan pekerjaan yang penting atau pekerjaan yang sifatnya strategis gitu Pak. Jadi selalu kesempatan-kesempatan itu terlewati. Jadi harusnya dia bisa terlewati, diberikan dengan orang, dikasih kesempatan ke orang lain yang tidak dengan kondisi ini. Sekali lagi ini harusnya tidak ada hubungannya, tapi kenyataannya demikian. Kemudian ya kalau daya tarik kita semua tentu sudah paham. Banyak juga orang tua datang, ini kan perempuan dok, ini perempuan artinya apa? Estetik. Dan itu memang bukan sepele menurut saya. Jadi kita nggak cuma bicara,
biarin aja loh dok, nggak apa-apa gitu aja, enggak. Jadi Ya. kepercayaan diri juga mungkin ada ya. Artinya estetik ini memegang peranan yang sangat penting, bukannya kita harus abaikan gitu ya Bapak ya. Jadi tidak salah orang tua sangat khawatir mengenai masa depannya, sesimpel ya anaknya perempuan biar bagus dok, biar cakep, wajar ya. Jadi kita nggak boleh mengecilkan kekhawatiran orang tua tentang itu ya. Jadi banyak juga kesempatan yang hilang di kehidupan mereka di kemudian hari, sesimpel banyak ranah-ranah hospitality kayak hotel dan lain-lain yang sesimpel hanya melihat tampilan mungkin untuk ini, dan itu tidak salah, namanya kehidupan kan memang gitu ya, artinya seleksi kerja dan lain-lain ya, tidak ada yang fair gitu ya. Jadi padahal itu kan sebenarnya tidak berhubungan. Kemudian dan yang keempat ini yang agak sedih adalah juga pasien-pasien dengan juling selalu dianggap tidak mampu bekerja keras. Padahal ini jelas tidak ada hubungannya. Benar nggak Vika? Tidak ada hubungannya ya, belajar aja, semangat kerja keras ya. Artinya selalu dianggap tidak bisa, tidak mampu kerja keras, dan sekali lagi tidak diberikan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rumit dan sulit ya. Tentu saja ini kan akan mengganggu lah perkembangan karir. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu apa hubungannya? Itu dia, dokter juga bener. bingung, makanya apalagi apa yang di nomor 1 ya dok, hubungannya, kalau misalkan kepandaian, kalau misalnya dia memang rajin belajar, Iya, pastinya dia pandai kan. Ya, ini ya. Makanya inilah kita sebut Vika sebagai efek stigma sosial. Betul. Jadi ini tidak kalah jahatnya terhadap dibanding dengan strabismus itu sendiri. Iya. Ya, jadi dua yang dialami oleh pasien strabismus Pak. Sudah sakitnya yang mengganggu secara fungsional, artinya kelelahan belajar, double vision, pusing, headache terus-menerus gitu ya. Ditambah lagi harus menghadapi hal ini. Jadi bisa dibayangkan dari segala sisi itu terserang gitu sebenarnya. Jadi ini sih Pak yang kira-kira Pak Rudi sama Vika yang dokter bisa rangkum, tapi tentu selebihnya mungkin pas Panji bisa lebih kita ngobrol ya sama narasumber kita ya. Wah, iya. Gitu, Jadi informasinya udah ya. sangat informatif banget tuh tadi yang sudah diinformasikan sama Dokter Devina tuh ya tadi. Ada peranan juga dari keluarga dok ya, bahwa keluarga juga sangat berperan juga ternyata sobat spesial JSC, dimana kalau misalkan berarti kalau misalkan Jektis nih lagi di keluarganya atau kerabatnya ada yang lagi mengalami strabismus atau mata juling, mungkin bisa disupport gitu ya dok ya. Harus banget. Gitu. Jangan ya. malah dikucilkan mungkin atau dipertanyakan gitu. Mungkin atau dibantu ya dok ya. Dengan mungkin bisa nanti abis nonton video podcast ini di-share gitu ke temannya yang lagi mengalami. Seminimalnya kita memberikan informasi yang baik dan benar. Apakah mereka mau berobat atau tidak berobat kan kadang-kadang kita nggak bisa atur ya Pak. Tapi kalau kita memberikan informasi ya kita meringankan beban mereka sih. Ya jadi kayak gelap tiba-tiba dikasih cahaya dikit gitu. Ya mau dia lari ke cahayanya apa enggak kan sudah bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau kita nggak kasih cahayanya ya dia kebingungan sendiri kan, seperti itu. Gitu. Wow. Oke, terima kasih banyak Dokter Devina tadi untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Panji, Belum selesai, kita masih mau ngobrol-ngobrol nih Jektis sama Pak Rudi sama Alfika. Tadi dari Dokter Devina sudah menjelaskan apa yang sudah pernah Dokter Devina atasi gitu ya dok ya, dari beberapa pasien, dan sudah dirangkum juga. Kita mau langsung nih tanya ke Alfika sama Pak Rudi. Halo Alfika, boleh sapa lagi mungkin ya sama teman-teman Jektis. Alfika kelas berapa Alfika? Kelas 5. Kelas 5, umur 10 tahun tadi ya? Iya, 10 tahun. Waktu operasi di JSC itu umur berapa berarti? 9 tahun? Iya. Udah berani langsung ya itu ke Dokter Devina sama Papa ya, waktu itu ditemenin Papa ya? Iya. Ditemenin Papa. Mungkin aku mau ke Pak Rudi dulu nih. Iya Mas Panji, gimana Mas Panji? Tadi gitu Pak, jadi mungkin tadi Dokter Devina kan juga sudah sempat menyampaikan gitu ya, dimana peranan keluarga, orang-orang terdekat nih, circle pertamanya mungkin kalau semenjak pandemi ini ada ring satunya nih gitu, orang-orang terdekatnya nih sangat berperan gitu untuk kesembuhan bagi pasien-pasien ini yang sedang menderita strabismus ini. Nah, boleh diceritain dikit nggak Pak, waktu pertama kali mengetahuinya ini bahwa Alfika nih kayaknya ada ada julingnya nih, atau ada strabismusnya nih, atau yang pertama kali engah tuh Bapak atau Alfika sendiri nih, boleh diceritain mungkin? Baik Mas Panji, dari kecil itu saya itu malah nggak ngerti sama nggak sadar. Waktu Alfika masih kecil itu ya? Nggak sadar dokter. Ya. Kemudian kemarin itu pada saat Alfika itu masih kelas 4, dia itu kemarin kan
sistem belajarnya secara daring dokter. Nah Alfika ini sering mengeluh matanya itu gampang capek. Nah mungkin itu biasa habis darling kan saya seperti itu dokter. Nah kemudian saya sering ngamati nih dokter. Pada saat melihat mata Alfika itu saya sesekali itu matanya kok, kalau dulu kita kan belum tahu bahasa strabismus ya dokter. Strabismus. Mata juling gitu ya. Mata juling. Nah, okay. kalau kita bilangnya matanya kok lari sebelah. Nah, gitu dokter. Iya. Nah, terus Alfika ini saya tegur, pada saat saya tegur, nah biasa normal lagi gitu dokter. Nah, kemudian saya pengen tahu ini dokter, anak ini kenapa kok hari kemarin kan pernah saya tegur, kelihatan ngelamun, matanya lari dokter. Nah, semakin kesini kok semakin intens ya dokter ya, semakin sering kelihatannya. Setelah itu saya coba ajak Alfika ini ke dokter mata di rumah sakit yang di daerah dekat rumah Bapak ya. Ya, dekat perumahan dokter. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, cuma dokternya itu bilang mata anaknya juling dokter. Mata anaknya juling. Nah, setelah itu saya juga nggak tahu, dari dokter itu juga nggak ada namanya apa itu dokter? Penjelasan lebih lanjut dokter ya. Terus solusinya seperti apa gitu kita belum dapat pada saat itu dokter. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, biasa dokter kalau anak yang terkena biasa mama sama bapaknya kan kadang berantem dulu nih dokter. Berantem dulu nih dokter. Cuman kan kita juga tidak harus stuck di situ dokter. Kita harus cari tahu dokter. Nah, kemudian kita sambil baca-baca, kemudian di Cibubur itu saya ngelihat ada klinik JSC. Biasa dokter di daerah Cibubur dokter. Di situ biasa kalau hari libur saya kan sering lewat di situ, olahraga di situ dokter. Saya coba mampir di situ. Kemudian saya baru tahu, oh mata juling itu ternyata bahasa medisnya strabismus. Nah itu dokter. Kemudian karena di situ enggak ada mungkin yang dokter spesialis yang strabismus, maka saya diarahkan untuk di JSC Menteng. Nah, di JSC Menteng. Nah, di situ saya ketemu perawat dokter. Di situ ketemu perawat, kemudian diarahkan untuk konsul ke dokter Devina. Dokter Devina pada saat itu di JSC Menteng dokter. Kayaknya memang pas di hari saya ya waktu Bapak datang ya, hari Jumat tuh saya ingat tuh pas hari saya ya. Pas betul sekali dokter. Berarti memang kalau dari cerita Pak Rudi tadi, bahwa Pak Rudinya ini juga yang langsung inisiatif gitu ya Pak ya, untuk langsung ke rumah sakit untuk ngecek gitu, untuk cari informasi. Ya. Betul dokter, intinya saya melihat anak saya juling itu kayaknya udah sedih banget saya dokter. Ya wajar lah Pak. Betul sekali yang disampaikan dokter di awal tadi kan, apalagi anak cewek kan, saya berpikirnya sebagai orang tua, awam biasanya seperti itu dokter. Dan tidak salah itu Pak Rudi. Saya pun kalau ngalamin itu pasti kepikiran sekali gitu. Apalagi Pak Rudi juga betul-betul tidak tahu ini apa yang dirasakan gitu sama Vika ya. Gitu. Tadi Pak Rudi sempat bilang nih katanya sempat biasa dok berantem dulu. Nah kira-kira pengen tahu aja nih Pak ya, walaupun mungkin gak usah detail berantemnya kayak apa ya. Cuman apa sih yang menjadi perbedaan pendapat gitu misalnya antara Bapak dan Ibu mengenai kondisi Vika gitu. Ya biasanya kan kalau orang yang kurang paham masalah strabismus biasanya kan kita mungkin dulu waktu kecil kalau godain anaknya mungkin dari atas makanya matanya jadi miring kan biasanya kan gitu dokter. Nah sama saya konsul ngobrol sama mbahnya, jawaban juga seperti itu. Ya udah mau gimana lagi kan gitu. Sama neneknya Vika ya ngobrol juga berarti ya sekeluarga. Jadi sebenarnya saya potong dikit ya Pak. Jadi memang itu poin yang penting banget. Jadi memang sering terjadi karena ketidaktahuan ya, kita di luar aja, di dalam aja kita nggak tahu gimana kita berkeluar gitu kan baru dia. Tapi betul banget, itu sering banget terjadi. Akibatnya salah-salahan, marah-marahan, salah-salahan. Akhirnya ya udah biarin, akhirnya tidak dibawa berobat. Ya, jadi stigma-stigma salah itu bukan stigma, mungkin itu mitos yang salah, mungkin mitos ya Pak. Jadi ini nyusuinnya salah nih, pakai nyusuinnya di sisi kanan terus, itu terjadi Pak. Katanya ini gara-gara waktu kecil disusuinnya posisinya kepalanya di kiri terus dok, itu terjadi Pak. Itu real nyata hari-hari saya alami ya sama itu. Makanya tuh dok dikasih mainan dari atas tuh tang ting ting tong ting tong itu matanya ke atas terus jadinya gini ya. Jadi saling salah-salahan akibatnya makin membuat orang tua
tidak berani untuk mencari pengobatan karena takut disalahkan ya. Jadi sekali lagi itu mitos yang salah Bapak ya. Tapi beruntung sih Bapak melanjutkan pengobatan ya tentunya ya. Hebat gitu. juga nih Pak Rudi, berarti masih dengan rasa sayangnya nih ke Vika langsung bergerak inisiatif ke JSC. Nah, aku mau langsung ke Vika nih kalau gitu. Dari tadi aku sudah dengar juga dari Papa tentang Vika nih, gimana waktu itu Papa cari informasi tentang pengobatan strabismus. Nah, kalau dari Vika sendiri nih, waktu awal pertama kali Vika enggah nih gitu, menyadari bahwa aku nih ada strabismus, atau itu dari Vika sendiri, dari Papa waktu itu, atau dari teman-teman nih waktu itu? Awalnya tuh aku sendiri. Vika sendiri waktu lagi ngapain tuh waktu itu? Aku tuh kan ngaca-ngaca tuh, nyisir rambut apalah. Gitu. Dan. Iya. Ini ya. Terus Dulu kan bosen kan, terus bengong-bengon. Terus waktu bengong gitu kok ini matanya miring sebelah gitu. Itu akhirnya cerita ke Papa abis itu? Enggak, aku pikir tuh itu biasa. Biasa ya. Oh biasa, oh gitu. Dipikir biasa. Vika waktu itu normally aja ya, Normal. itu sesuatu yang normal aja ya. Iya. Gitu. Habis Terus? itu kan itu tuh udah lama sih, kayaknya kelas 2. Udah cukup lama ya. Kelas 2 udah lama. Itu tuh aku kan akhir kelas 2 tuh udah mulai daring kan. Nah, waktu daring tuh kan apa tuh namanya? Belajar. Iya, belajar itu tuh capek. Terus gitu. Ngerasa kering. Matanya Matanya kering. cepet kering ya. Cepet kering. Pada saat ngelihat itu HP, gadget, Iya. atau baca buku waktu itu? Sampai pusing gitu nggak Vika? Dua-duanya kayaknya. Sampai pusing gitu rasanya. Iya. Jadi nggak tahan baca lama gitu ya. Harus berhenti gitu ya. Iya. Berarti waktu itu abis itu bilang ke Papa bahwa ini matanya pegel atau gimana waktu Iya, itu? aku bilangnya, kok ini kalau belajar kok matanya suka pegel sih gitu. Ngeluh. ya. Ya, tapi sebenarnya udah lama berarti Vika ya, Iya. Udah sadarnya sedikit-sedikit gitu ya. Oke, itu Vika ini ada nggak pertanyaan teman gitu? Maksudnya yang bukan dari Papa ya. Papa kan bilang nggak tapi bisa aja Papa kan karena sibuk ya. Iya. Jadi bisa aja Kalau- karena faktor itu ya, jarang di rumah gitu ya. Kalau dulu tuh banyak sih yang bilang, Vika coba lihat sini, terus nanti giliran kayak dipercandain gitu, giliran lihat sini tuh kayak dibilang, loh kok kamu lihat sana gitu aja terus. Artinya memang di repeat ya, diulang gitu ya, dicandain ya Vika ya. Respon Vika apa? Maksud dokter awalnya mungkin ketawa kali ya Vika ya, lucu juga nih teman candain. Tapi kalau berkali-kali sebenarnya Vika boleh cerita nggak? Maksudnya apa sih sebenarnya yang Vika rasakan gitu kalau temannya godain kayak gitu terus gitu? Ngerasa malah kayak dijulitin. Julit apa? Judes ya? Diomongin dari belakang gitu, dok. Iya. Kamu pernah mengkonfrontasi nggak? Maksudnya kenapa sih kamu kok gituin aku gitu? Langsung Pernah bilang ya? ke Kayak teman gitu kamu ya? gitu. Terus aku pernah kayak gitu, terus mereka tuh jawabnya kayak, apaan sih, cuma bercanda doang. Oke. Begitu kamu sudah menunjukkan rasa tidak nyamannya, dijawabnya gitu ya? Apaan sih kamu nggak seru, cuma bercanda doang gitu ya? Iya. Jadi kamu harus ikut dengan candaannya terus gitu biar seru Iya. gitu ya? Oke. Vika sedih nggak sih tuh? Sedih nggak sih? Nggak, maksud dokter waktu temannya kayak gitu responnya tuh kamu Sedih. sedih nggak sih Sedih. sebenarnya? Sedih ya. Terus apa? Diam Waktu aja. Vika bilang ke teman-teman gimana? Bahwa mata Vika nggak apa-apa kok, apa gimana? Kamu waktu itu? pembelaan Vika apa gitu? Aku malah ya udah males banget, kabur aja. Oh, berarti Vika cenderung menghindari ya, Iya. daripada berlanjut-lanjut gitu ya. Sempat cerita ke Papa abis itu, setelah itu ada teman Vika yang bicara seperti itu, apakah karena waktu awal Vika ngaca kan kayaknya ini normal aja gitu, Iya. aja gitu. Karena Terus kan ternyata, awalnya tuh aku tuh kayak gitu tuh karena emang kata temennya bercanda-bercanda, aku tuh pikir ya udahlah bercanda beneran, biarin aja. Nah, kayak gitu malah ternyata beneran juling. Akhirnya Vika merasa tidak nyaman gitu ya. Akhirnya dengan pertanyaan, dengan candaan yang berulang itu kamu mulai nggak nyaman ya. Iya. Jadi merasa ini kayak betul ada sesuatu yang salah gitu ya. Vika ngerasa nggak juling saya ini karena apa gitu? Vika ada nggak di pikiran kamu tuh kenapa sih mata saya gini gitu? Nggak ada ya. Nggak ada. Betul-betul nggak tahu ini apa, kenapa, dan nggak bisa diapa-apain gitu ya Vika ya. Iya. Oke. Ada nggak teman yang
yang baik gitu Vika? Itu kan tadi kita cerita yang suka julitin ya. Maksudnya dokter ada nggak yang ternyata Vika nggak apa-apa loh, kamu gini, ada nggak gitu? Atau nggak ada sama sekali? Kalau dulu tuh sedikit sih yang tahu aku tuh juling tuh teman-teman dekat biasanya ya. Deket. Tapi nggak ada satupun yang menenangkan Vika gitu maksudnya. Karena aku kan dulu kan nggak pernah cerita-cerita gitu kan. Jadi rata-rata ya malah dicandain gitu ya Vika ya. Oke, kamu sebenarnya nggak suka kan itu dibecandain? Nggak suka. Sebenarnya nggak suka kan? Kalau bisa milih apa Vika? Kalau kamu ekspresikan ini ya, marah, kesel, sedih, bete atau apa itu sebenarnya kalau temannya mulai bercanda begitu? Aku sih kalau kayak gitu tuh mending marah aja. Marah ya? Cuman daripada nanti ujung-ujung kalau kayak itu udahlah jangan ditemenin. Mending udahlah diem aja. Artinya Vika ada ketakutan kalau kamu marah malah kamu nggak ditemenin gitu ya. Jadi kamu memendam aja nih perasaan daripada aku nggak dianggap cool gitu ya. Iya. Ya itulah memang Bapak ya. Kalau menurut Vika nih nanti kalau misalkan ada yang lagi nonton nih dari sobat spesial JSC yang lagi nonton di rumah, yang mungkin Vika mau kan Vika udah pernah nih merasakan itu, mau sharing ke mereka kira-kira apa sih yang harus kalau misalnya lagi kejadian nih di mereka, oh aku pernah tuh ngalamin kayak yang Vika rasain dulu kayak gitu. Menurut Vika tuh yang mau Vika kasih tahu ke mereka tuh gimana? Yang mau kamu share gitu Vika dari apa yang kamu pernah rasakan? Kalau aku tuh menurut aku lebih baik gak usah dipeduliin aja. Gak usah dipeduliin. Iya, karena kan yang kayak gitu kan bukan semua orang yang di sekitar tuh kayak gitu. Karena kan mungkin masih ada gitu yang mau support, mau apa. Jadi kayak gitu mending udahlah menghindar aja. Mau banyak ya kayak mau banyak yang ledek, mau banyak yang ngejekin gitu. Yaudah mending diemin aja. Itu yang ngerasain Vika sendiri ya sebenarnya. Ya, artinya dengan marah pun kamu nggak merubah situasi gitu kan ya. Kamu marah ya betul nggak merubah situasi ya. Iya, menurut aku kalau marah tuh kayaknya malah bikin makin parah. Ya. Malah makin banyak gitu yang bercandain aku kayak gitu. Betul. Cool aja, keep cool, chill gitu ya. Hebat banget ya dok ya. Ya cuman ini sih poinnya Vika kalau terlihat ya. Nggak semua anak kayak Vika Pak. Nggak semua anak kayak Vika. Ya artinya ini butuh karakter yang kuat gitu ya. Dan kita tahu memang anak memang levelnya kan memang seharusnya mereka belum matang secara personality ya. Jadi tidak semuanya kayak Vika bisa dengan membalikkan situasinya tuh dengan ke positif gitu Mas Panji ya. Jadi banyak juga yang menarik diri dan nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ketemu orang. Dia menghindarnya bukan membalikkan situasi ini ke yang positif atau berani, tapi menarik diri dan meyakini bahwa mereka tuh tidak layak untuk tampil, meyakini bahwa mereka tuh tidak layak bersaing gitu ya. Jadi self doubt-nya ini muncul ya. Jadi itu sih yang tadi jadi apa yang tadi dibilang sama teman-teman Vika itu mungkin ada yang ngalamin itu jadi kayak mengafirmasi ke dirinya sendiri ya dok bahwa oh bener nih ternyata aku seperti ini gitu. Dan Vika tadi menurut aku hebat juga dok, dimana di umur tadi berapa Vika waktu itu? 9 tahunan. 9 operasinya ya, maksudnya proses teman-teman suka canda-candain tuh sejak umur berapa? Itu malah umur 7 tahun. Oke, jadi kelas 1 ya, kelas 1 SD, kelas 2 ya sayangnya. Jadi masih kecil banget sebenarnya ya. Vika bisa langsung membalikan bahwa omongan dari teman-teman Vika itu jadi ke yang situasi positif itu bagus sekali Vika. Waktu itu sempat cerita tapi Pak Vika ke Papa waktu itu. Alvika itu nggak pernah cerita kalau dia pernah dibully di sekolah itu dokter. Cuman pada saat sudah ketahuan kalau dia matanya juling, nah terus saya tanya sama kakak, Kak pernah nggak teman kakak di sekolah itu yang ngatain mata kakak juling atau apa? Nah dia baru cerita tadi dokter yang disampaikan Alvika tadi itu memang benar. Baru panjang lebar ya. Alvika simpan sendiri itu ya. Sebelumnya dia nggak pernah cerita sama sekali. Artinya Bapak juga kaget kali dengarnya ya Pak. Betul sekali dokter. Kenapa Alvika waktu itu nggak pengen cerita Papa gitu? Ya karena kan aku pikir tuh itu cuma bercandaan biasa gitu kan. Orang masih kelas 2. Karena banyak juga temen aku yang maksudnya
dibercandain tuh sampai bener-bener kayak gitu banyak. Jadi bukan aku doang gitu yang dicandain karena kekurangan tuh, bukan aku doang. Jadi memang aku pikir tuh ya udahlah, biasa, yang lain juga ngalamin, ngapain cerita-cerita yang lain juga biasa aja gitu kan. Ya, artinya secara nggak langsung sebenarnya Vika ini belajar untuk mensupres perasaannya, Pak. Iya, betul dokter. Supaya nggak bikin situasi lebih ribet lah gitu, Bapak ya. Tapi sebenarnya itu kan juga bukan sesuatu yang sehat ya kalau kita lihat perkembangan psikologis anak ya. Jadi dia mensupres terus perasaannya sampai satu titik dia membiarkan ini untuk tidak di follow up gitulah ibaratnya Pak ya. Jadi dia menerima gitu ya. Ya, kita sampai speechless ya Pak. Saya terus terang, maksud saya, ya kenapa saya selalu ingat Vika ya, karena menurut saya Vika bisa membalikan situasi ini menjadi positif itu. Jadi sebenarnya saya ada pertanyaan juga ini Pak, terutama untuk Pak Rudi ya. Maksudnya saya kan juga banyak ngobrol sama orang tua. Gini Pak, karena pasien juling itu kan usianya range ya, banyak Pak, dari kecil sampai dewasa. Ya, jadi dewasa tentu kita lebih mudah gitu. Bapak maunya apa, ibu maunya apa, begini resikonya ini kan gitu ada ya. Dia memutuskan sendiri 100% atas kesadarannya. Kalau anak-anak kan ini agak tricky Pak. Anaknya nangis-nangis minta dioperasi pun kalau bapak nggak kasih izin nggak berangkat. Bapak ibunya sudah pengen banget operasi, anaknya sudah mau, kakeknya nggak kasih izin nggak jadi. Itu berapa kali kita alamin ya. Sehingga berputar pada siklus yang sama terus. Kontrol, ini tunggu dulu dong, kontrol gitu ya. Sehingga yang nggak kalah penting kan sebenarnya perkembangan psikologisnya berjalan terus. Artinya apa yang kita lakukan tahun ini sama 3-4 tahun lagi tentu walaupun operasinya sama-sama operasi juling, efek psikologisnya kan udah beda Pak. Ya, jadi ini yang saya agak amazed sama Bapak ya untuk ketemu. Bapak tuh bahkan kayak nggak ada waktu berpikir. Kayaknya aja, oke dok. Gimana lanjutannya, prosesnya apa, saya urus apanya, bagaimana gitu, apa yang mesti dipersiapkan gitu. Saya bilang Bapak pikir-pikir dulu lah, ngobrol-ngobrol. Itu saya masih inget ya, ngobrol-ngobrol dulu sama nenek kakeknya, saya masih inget ibunya mana, saya nanyain gitu ya. Maksudnya saya sampai di hati saya ngerasa Pak Rudi paham gak sih penjelasan saya gitu ya. Tapi itu yang bikin saya sebenarnya ingat betul gitu, Bapak tuh begitu dapat penjelasan, mengerti, tidak bertanya yang tidak ada hubungannya gitu ya, artinya cuma fokusnya Bapak untuk Vika. Jadi boleh nggak Pak share keberanian apa sih yang akhirnya membuat Bapak tuh nggak pikir panjang gitu. Maksudnya kayaknya Pak Rudi satu gitu pasien ya, sedikit dari pasien yang oke dok gitu ya. Biasanya pasien akhirnya ujungnya operasi sih Pak, tapi bisa setahun lagi, 2 tahun setelah berpikir lama dan merasa memang tidak ada perubahan apa-apa gitu di mata anaknya. Ya. Baik dokter. Sebenarnya saya juga namanya anak ya dokter. Pasti orang tua itu pengen berbuat yang terbaik buat anaknya, itu yang pertama. Yang kedua kan saya sudah datang konsultasi sama orang yang tepat menurut saya pada saat itu kan. Terus ini kan untuk permasalahan secara medis kan dokter. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya secara medis bisa diobati, ya sudah saya mantap hati operasi dokter. Oke. Dengar kata operasi takut nggak sih Pak? Itu biasanya kayak deadline gitu loh Pak. Kalau misalnya orang tua tuh dengar operasi, aduh dok kok operasi gitu ya. Malah kadang-kadang saya bilang kan tata laksana juling itu kan nggak bisa di request ya Pak. Jadi bukan maunya saya, maunya pasien, maunya orang tua, enggak. Kita ngomong berdasarkan kondisi klinisnya. Jadi kalau kita sudah bicara operasi artinya sudah plan A, B, C itu kita lihat tidak mungkin gitu. Ya tapi sebenarnya kan mendengar kata operasi itu menakutkan kan sebenarnya ya. Kalau saya sendiri pada saat itu enggak dokter. Dengar kata operasi saya sama sekali enggak takut. Enggak. Yang penting ada solusi, ya sudah itu ada dokter. Cuman mamanya pada saat itu memang agak takut mungkin ya dokter karena operasi di bagian mata kan seperti itu. Artinya, tapi gimana Bapak meyakinkan ibu tuh akhirnya? Iya, biasa dokter kan kita cek di awal tadi cekcok dulu, berantem dulu dokter sama istri biasa. Ya. Namun ya akhirnya istri juga bersedia kalau anaknya dioperasi, ya akhirnya operasi berjalan dengan lancar. Ya. Tapi happy dong ibu, belum pernah ketemu nih. Happy ya? Lihat Vika seneng dong harusnya sekali, ya. Dokter. Iya, betul, salam ya buat ibu Pak ya. Nanti disampaikan dokter. Ibu juga berarti sempat menyadari juga Pak waktu Bapak bilang ke istri tuh apa ini anaknya ada mungkin strabismus gitu, apakah ibu sempat enggak kok, enggak apa-apa, nanti akan sembuh sendiri atau ada penolakan gitu ya, denial deh ya, itu kan wajar Pak. Sempat ada gitu nggak sih Pak? Iya sebenarnya sih ada Mas Panji. Namun ya kita kan sebagai orang tua kan juga harus nyari solusi buat anaknya. Betul banget, itu poinnya Pak. Iya Pak, tetap yakinin. Jangan sampai masalah yang dibilang tadi
matanya juling terus jadi kendala buat Alfikanya baik dari segi belajarnya mungkin dokter ya. Mungkin nanti kasih Alfika punya cita-cita sebagai Betul apa, banget, Bapak. terus Betul. terkendala sama Betul. eh, Kondisinya ya dokter ya, kan Ya. kasihan sekali dokter. Betul Bapak. Ya. Tadi itu menarik juga dok. Tadi sudah sempat ada mungkin berantem tadi di keluarga ya dok ya. Nah mungkin balik lagi nih Pak, lagi mungkin sobat JSC lagi ada yang mengalami ini nih, lagi ada mungkin ragu nih mau kayak mengikuti operasi atau ke dokternya itu. Menurut Pak Rudi nih kira-kira yang mau bisa untuk teman-teman yang lagi nonton nih, kira-kira untuk meyakini mereka bahwa nggak apa-apa kok untuk ke dokter dulu, konsul dulu. Kira-kira yang mau Bapak sampaikan berdasarkan pengalaman Bapak ya betul, tentunya betul. ya. Yang pertama saya waktu itu ya cari informasi sebanyak mungkin dokter, Ya, masalah betul. strabismus itu. Ya, itu Baik poinnya saya Bapak. baca, terus Betul. kemarin itu saya juga datang sendiri ke awalnya di klinik JSC yang di Cibubur, sampai ketemu sama dengan dokter Devina. Setelah saya dapat informasi sebanyak mungkin menurut saya Betul. dokter, kemudian saya juga menyampaikan ke pihak keluarga, pihak istri, ya udah kita Ya. putuskan Tapi untuk melakukan tentunya tindakan operasi ini ya dokter. Pak, informasi yang baik dan betul ya. Betul, Karena memang dokter. informasi itu kan simpang siur, apalagi kalau ilmunya masih dianggap belum banyak gitu ya Bapak ya. Itu Betul penting. dokter. Betul banget sih Mas Panji, kalau boleh share ya, memang saya sering dapat juga ya Pak. Maksudnya bukan sering dapat, sering ngobrol lah sama orang tua gitu ya. Satu sih yang menjadi highlight itu takut Pak. Jadi biaya dan lainnya tuh pasti mereka usahakan sampai titik penghabisan deh gitu ya Bapak Betul, ya, betul. namanya buat anaknya. Tapi takut ini yang nggak bisa kita masuk gitu Pak, untuk takut ya. Artinya saya sudah takut apa bu, pokoknya takut apa bu, pokoknya takut dok, namanya operasi pokoknya takut. Saya selalu ingatkan, iya ini yang kita rasa takut ini kan menyangkut masa depan anak loh. Ini nggak takut untuk diri kita sendiri, benar nggak Pak? Misalnya kita gini Pak, saya takut naik pesawat. Ya ibu nggak mau terbang nggak apa-apa kok, nggak kemana-mana, paling naik kereta, naik mobil boleh. Tapi kalau kita bicara masa depan anak, kita nggak bisa hanya berdasarkan rasa takut. Jadi poin yang tadi Pak Rudi sampaikan tuh bagus banget Pak, membaca ya, mencari informasi apa sih mata juling itu, kenapa sih, apa sih sebenarnya yang anak saya rasakan, itu menjadi gerbang masuk Bapak memahami apa yang dirasakan oleh anak-anak kita gitu. Lalu kita nggak mau membaca tentang mata juling, denial tentang kondisi ini, merasa enggak perasaanku aja, enggak pokoknya enggak. Jadi tidak ada keinginan mencari tahu ya Pak ya. Ya kita gerbang ini makin ketutup. Anak makin nggak bisa mengkomunikasikan, orang tua merasa bersalah tapi nggak tahu apa yang disalahkan kan gitu ya Pak. Jadi betul yang Pak Rudi tuh saya appreciate banget Pak, membaca ya. Jadi di era seperti ini orang tua udah nggak ada lagi lah, harusnya nggak tahu ya. Di mana-mana nggak ada orang nggak ada HP sih sekarang ya Pak, jarang banget ya Pak Rudi ya. Jadi sebenarnya tinggal Google mata juling, itu banyak juga ada informasi-informasi yang terpercaya, sehingga dengan kita mulai memahami kondisinya, kita mulai merasakan apa yang dirasakan anak kita. Kita mencari tahu, rasa takut terkikis pelan-pelan ya. Harapannya bisa bertemu dengan dokter yang cocok, yang komunikasinya baik, orang tua merasa terwakili, pertanyaan merasa terjawab, sehingga takut ini kan perlahan terkikis. Tapi kalau pokoknya takut ini yang susah nih Pak. Pokoknya takut ini paling susah Mas Panji. Jadi ya itu sih kalau saya bisa ambil dari yang Pak Rudi ceritakan, ya memang betul. Saya mencari tahu dok, betul. Saya mencari tahu tentang apa itu juling. Dengan informasi saya dapat, baru saya kumpulkan, saya diskusikan, ya saya kasih jawabannya kan gitu Pak. Tapi kalau takutnya dibiarkan saja, ya kita akan bicara masa depan anak kita sih. Gitu. Kalau tadi kita udah membicarakan gimana papa nih meyakini keluarga nih. Kalau dari Afika sendiri nih, menurut Afika, kan tadi Afika udah dengar tuh dari teman-teman gitu ya, ada ledekan-ledekan lah kayak gitu. Nah, Afika, kalau misalnya Afika mau ngomong ke teman Afika nih, menurut Afika yang mau Afika omongin ke teman Afika tuh apa? Kalau bisa ngomong gitu Afika, Gitu. sampaikan sekarang. Gitu. Yang kemarin Fika sedih, yang mereka Fika bilang udahlah biarin aja lah dok. Nah itu kan tadi kan biarin aja lah Mas Panji. Nah mumpung sekarang sampaikan sebenarnya apa yang pengen udah ceritain. tahu juga nih tadi dari dokter Devina udah ada informasi-informasi tentang mata Nggak apa-apa juling saya gitu. ceritain aja. Kira-kira menurut Afika kayak untuk ke teman-teman yang kemarin udah sempet gitu, mungkin tadi julid Afika gitu, itu kira-kira ada nggak
Kayaknya nggak ada deh. Udah nggak ada. Udah dilupakan dan dimaafkan ya Vika ya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang gini kan Mas Panji, gini kan Vika udah, alhamdulillah sih baik ya Vika ya, keluhan-keluhan semuanya udah berkurang. Nah kita cerita yang senang-senang nih Vika ya. Betul. Jadi maksudnya setelah operasi gimana nih Vika, belajarnya udah lebih enak ya? Nah, Terus apa lagi yang kamu mau ceritain gitu? Bedanya apa sih dibanding dulu gitu? kalau dulu kan belajar tuh baca, Mm-mm. misalnya baca 1,5 jam, 1 jam 30 menit. Rajin kamu. Terus Enggak, itu terpaksa. itu capek. Iya. Terus Itu tuh kayak udah mata tuh udah perih banget. Makanya kadang tuh coba misalnya waktu apa tuh namanya? Waktu Zoom disuruh baca misalnya halaman ini sampai ini. Itu tuh kadang tuh aku tuh males banget baca. Karena emang capek banget gitu ya rasanya ya. Kalau sekarang disuruh baca 3 halaman aja. Kalau yang lain mah gampang, ya udah cepet. Kalau Vika kayaknya usaha banget itu ya Vika ya. Kalau sekarang gimana Non? Udah Enak. Relax. Relax ya, udah nggak ada lagi capek-capek yang pusing-pusing di tengah itu. Kalau suka cerita dokter udah nggak ya. Kalau Lebih pusing-pusing- percaya diri nggak dok? Iya. Kalau pusing-pusing di tengah masuk angin. Beda lagi ya. Iya. Tapi betul sih yang tadi Papa poinin ya, kamu udah lebih percaya diri ya Iya. sayang ya. Jadi ya senang sih Bapak ya. Mudah-mudahan sih ya Mas Panji ya, maksudnya sedikit dari usaha kita ini, sedikit dari yang Bapak sama Vika ceritakan gitu ya, bisa memberikan keberanian tuh kan penting Pak. Kadang-kadang dari sisi dokter tetap nggak bisa menembus lah apa yang pasien rasakan dibanding sesama yang sudah mengalami dan menjalani semua rangkaian pengobatan dan apa itu, real testimoninya tuh beda lah ya. Dokter nyuruh-nyuruh ini dokter nih kayaknya gini, tapi kalau dari pasien sendiri mudah-mudahan apa yang Vika sama Pak Rudi kasih tuh memberikan manfaat yang luar biasa Baik Pak ya. dokter. Artinya mungkin kita nggak akan cepat mendapatkan efeknya, tapi saya sih percaya kalau kita terus aja sih pasti akan memberikan hasil yang baik, benar nggak Vika ya? Iya. Kemudian juga bisa menginspirasi sobat spesial JC di rumah ya dok ya, yang lagi nonton juga. Karena aku juga sempat baca nih surat dari Vika waktu itu. Vika sempat nulis surat ke dokter Devina ya. Iya. Sebelum operasi apa sesudah operasi tuh waktu itu? Itu udah. Sesudah Sesudah ya. operasi ya, Dibacain dokter. lah Mas Panji, boleh Iya, nggak Vika boleh. dibacain? Iya nih, mungkin biar bisa juga ini karena aku ini benar-benar kesentuh banget nih sama apa yang Vika tulis nih. Vika harus bacain sendiri Gitu. ini testimoninya Vika nih sesungguhnya. Papa aja nggak dikasih unjuk katanya ya. Pak Rudinya Dokter. baru tahu nih Pak. Kita bacain dong Vika. Boleh Vika, Ayo. boleh dibacain. Ini waktu itu Vika tulis untuk pengalaman Vika ya. Iya sih, boleh dibacain Vika mungkin. Kelihatan gak saya? Kelihatan gitu. Kelihatan. Dulu sebelum aku tahu bahwa Juleng bisa dioperasi tuh banyak orang yang bilang mataku tuh aneh, mataku nggak jelas. Tapi aku cuman bisa kata nggak tahu sama ya udah nggak tahu. Terus aku pun mencari sebenarnya mataku tuh kenapa kok gini. Akhirnya aku tahu mataku kenapa dan memberanikan diri untuk bilang ke orang tua. Aku beruntung. Orang tua tuh pengen cari solusinya buat aku. Walaupun sempat kebingungan, tetapi mereka nggak nyerah. Awalnya mereka bawa aku ke rumah sakit biasa. Terus dokternya tuh cuman bilang terapi pakai kacamata. Terus orang tua aku kan nggak percaya. Terus cari solusi yang benar. Akhirnya aku diajak buat ke klinik JSC. Terus aku disuruh pergi ke langsung JSC Pusat di Menteng. Di sini aku nemuin solusinya. Walaupun dengan operasi aku tetap menjalankannya dan itu pun berhasil. Aku bisa menemukan tempat yang cocok untuk masalahku dan akhirnya mataku bisa sehat seperti yang ini. Walau ini berat tapi aku sadar bahwa banyak orang di luar sana yang memiliki masalah kayak aku. Terus belum tentu seberuntung aku yang bisa diobatin. Jadi teman-teman di luar sana tetap semangat walau mendapatkan ejekan dari orang lain. Jangan pedulikan, mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu.
Jadi jangan terpengaruh. Juling itu bisa diatasi. Dan itu cuman bisa bikin kita nggak percaya diri, minder. Jadi tetap semangat ya, Dewa. Semangat seperti Vika, terbaik ini, pasien terbaik ini ya Vika ya. Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya, banget, yang lagi mengalami ini. Pun saya terinspirasi Mas, pun betul. Saya selalu bilang ini Vika ini harus bisa lah kalau dibilang jadi jubir gitu ya Pak ya. Saya terinspirasi sih atas Bapak sama Vika ini, maksudnya pemikirannya jernih gitu ya, maksudnya tidak terbawa ini itu ya, anak yang mau sembuh, orang tuanya suportif. Kalau kita bicara suatu tata laksana yang ideal yang memang seperti ini gitu ya Bapak ya. Jadi saya juga nemuin kadang-kadang mana-mana gitu, dan akhirnya saya cerita dikit aja nih sebelum kita mungkin selesai ya Pak. Sekarang saya banyak mengalami, mungkin karena informasi sudah makin banyak ya Pak tentang strabismus atau mata juling. Pasien tuh datang umur 28, 30 gitu. Bilang dulu saya sudah pernah sih dok dibilang suruh operasi waktu saya masih umur kelas SD. Dia udah bisa cerita, datang sendiri, udah nggak ada pendamping ya, udah nggak ada orang tua. Tapi nggak dikasih operasi sama orang tua saya, nggak dikasih operasi sama kakek saya. Padahal saya udah ngotot, saya bilang mata saya ini aneh dengan bahasanya dia waktu itu ya Pak. Mereka tetap nggak ngasih, katanya daripada nanti kenapa selalu jawabannya itu. Waktu itu saya nggak bisa apa-apain dok. Tapi dok sekarang operasi, saya udah punya uang. Itu kisah nyata, ada kali 2, 3, 4 pasien, betul Pak. Saya bilang oh gitu, ini nggak minta izin lagi? Enggak, saya tanda tangan ini kan boleh 18 tahun ke atas. Artinya anak-anak itu tidak bisa menyuarakan ya. Makanya saya bilang kalau yang saya lihat dengan Bapak dan Vika ini suatu kondisi yang ideal Bapak. Ya artinya ideal karena penuh dengan kemudahan gitu ya. Artinya antara orang tua dan anak tuh kemudahannya, baik keluarga pun walaupun tadi Bapak sempat bilang cetok-cetok, tapi mudah untuk disatukan persepsi yang betul gitu ya. Itu sering sekali terjadi kan sebenarnya. Kalau kita tarik ini kan bukan sekedar saya bisa bayar sendiri operasinya. Kalau kita urutin ke belakang bisa dibayangkan sebenarnya apa sih yang sudah anak kita rasakan sampai dia itu kan pernah amarah Pak. Itu kan amarah. Betul. Saya bisa bayar sendiri. Jadi ibaratnya amarah yang mungkin saya yakin ini bukan masalah nggak dibayarin orang tuanya pas operasi. Kalau kita bicara tentang biaya operasi gitu ya Pak ya. Tapi karena amarah saja gitu, karena kenapa anda gitu, berarti orang tua ini yang harusnya melindungi dia gitu ya, kok didiemin aja aku sampai sebesar ini. Kan ada lah nada-nada yang saya tangkap seperti itu gitu ya, walaupun mungkin tidak dalam konteks menyalahkan gitu ya, cuman kecewa sih kelihatan gitu ya. Jadi ya sekarang banyak, terus dia udah operasi pulang gitu. Banyak gitu. Jadi mungkin ya karena lebih terbukanya informasi sedikit banyak kondisi ini, walaupun lambat banget Pak Rudi, artinya dalam tahun ke tahun mungkin kalau Bapak lihat teknologi yang operasi mata lain-lain canggih-canggih ini kan lambat Pak. Nah banyak stigma yang mengganjal secara sosial. Jadi sedikit banyak sebenarnya sudah ada perubahan dibanding taruhlah 15-20 tahun yang lalu. Lebih nggak tahu harus ngapain, lebih nggak tahu harus apa dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih sedikit orang-orang tuh melihat ini pada sisi psikologis anak-anak kita. Dan juga tadi teknologinya juga sebenarnya sekarang sudah lebih canggih ya dok ya untuk operasi itu. Enggak dong, kalau operasi strabismus kan memang operasi yang skill ya maksudnya ya. Kayak seni tangan dokter ya Pak. Artinya kita tidak membutuhkan teknologi yang canggih-canggih itu enggak ya. Memang operasi yang spesialistik itu kita belajar khusus untuk operasi ini gitu ya. Jadi ya tidak mengandalkan teknologi sih. Makanya mudah-mudahan nih sekalian Vika sama Bapak ini juga biar bikin teman-teman dokter tuh semangat belajar tentang ini ya Vika ya. Gitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas Panji atau bintang tamu kita gitu? Mungkin satu. Apa tuh? Gimana Vika? Ada yang enggak. Mungkin dari Pak Rudi mungkin mau nyampein untuk orang tua di luar sana untuk support anaknya atau keluarganya yang sedang mengalami itu, kira-kira apa nih Pak untuk mereka biar bisa, untuk rekan-rekan yang mungkin atau anaknya, saudaranya mungkin di sekitarnya, mungkin untuk operasi mata strabismus itu kan tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Mungkin lebih menakutkan bayangan kita perihal yang disampaikan dokter tadi. Baik dari ejekan dari lingkungan maupun untuk kedepannya masalah mencari pekerjaan tadi dokter. Betul. Menurut saya itu lebih menakutkan, dokter. Lebih penuh tanda tanya ya Pak, betul.
Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi sama Alfika sudah mau datang ke JSE. Makasih banyak juga Dokter Devina. Terima kasih. Buat Sobat Jektis, tadi sudah banyak informasi juga yang didapat. Semoga Alfika hari ini bisa menginspirasi banyak teman-teman yang sedang mengalami strabismus atau mata juling ya. Dan jangan lupa kalau misalnya masih ada informasi yang mau ketahui, bisa juga langsung komen di bawah, tanya langsung juga, nanti bisa langsung dibantu dijawab kalau misalnya bisa dijawab sama admin ya, atau bisa nanti langsung tanya ke Instagramnya JSE juga, ada JSE Eye Hospitals, atau juga nanti bisa kalau misalkan Alfika punya Instagram atau Dr. Devina punya Instagram, nanti ada di deskripsi juga di bawah ya. Jangan lupa di like juga dan di subscribe teman-teman Sobat JSE Spesial ya. Terima kasih kembali sekali lagi. Benar-benar appreciate sekali Vika sama Rudi datang share pengalamannya ya sayangnya. Semangat terus, kamu gimana, tetap semangat ya kan. Terima kasih sekali lagi Sobat JSE, sampai jumpa, bye. Terima kasih semuanya. Dadah.